Oke, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik array pada pengantar algoritma. Nah, apa itu array? Array merupakan kumpulan data tunggal dalam satu variabel. Selain itu, array juga merupakan kumpulan data di mana setiap data memiliki nomor indeks yang dimulai dari 0. Jadi kalau kita membuat array, misalnya ada array isinya 10 angka, maka angka pertama itu indeksnya yaitu 0, dan angka ke-10 itu indeksnya yaitu 9, atau lebih tepatnya angka pertama 0, angka ke-9 itu adalah banyak data dikurang 1. Nah, jenis-jenis array pada pemrograman ada 3 di sini. Kalau kita lihat ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Jadi kalau array 1 dimensi itu array yang berisi 1 dimensi saja. Kalau array 2 dimensi itu ibaratnya array di dalam array. Dan array multidimensi itu array yang di dalamnya banyak lagi array, lebih dari 2 dimensi. Bisa dikatakan array multidimensi itu di atas array 2 dimensi, atau di dalamnya lebih dari 2 dimensi. Nah, di sini contoh array kosong yaitu tinggal siku kosong ya. Dan ada juga array dengan tipe data integer. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ada angka 1, 2, 3 yang merupakan integer atau bilangan bulat ya. Kemudian ada juga array yang merupakan gabungan dari berbagai tipe data seperti ini kan integer, string, float. Nah, jadi digabungkan juga bisa ya. Itulah beberapa dari deklarasi array. Nah, cara pengaksesan elemen dalam array itu menggunakan indeks. Jadi, indeks itu diberikan pada setiap elemen array agar dapat diakses. Kemudian, dimulai dari indeks itu dimulai dari 0 dan terus bertambah sampai elemen terakhir. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya, indeks itu dimulai dari 0 sampai panjang array kurang 1. Jadi, kalau 10 bilangan dalam array, maka angka ke-10 itu merupakan panjangnya kan berarti 10 dikurang 1, maka indeks terakhirnya itu yaitu 9. Dan indeks pertama itu yaitu 0. Nah, seperti misalnya array, jadi kalau misalnya kita mau buat array indeks 1 juga bisa ya. Array indeks 1 sampai array indeks ke J. Maka ada sebanyak J dimensi. Angkanya itu ada sebanyak J ya, 8, 4, 3, 2, seterusnya sampai 9. Nah, ini juga bisa disebut elemen array, bisa disebut array dari A ya. Elemen ke 0 itu, ini biasanya kalau misalnya kita nggak menuliskan indeksnya, biasa dimulai dari 0. Jadi kalau di sini ada misalnya ada array indeks ke 0 itu kosong. Kalau kita buatnya dari array indeks 1 bisa juga, maka indeks 1 sampai indeks ke J. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan array. Jadi A siku I itu atau A ke I ya, biasa sering disebut begitu, yaitu mengakses lokasi ke I dari array yang bernama A. Jadi kalau misalnya saya buat A1, berarti isi dari A1 itu 8. Kalau A2 isi dari A kedua kan ini, berarti isinya 4. Nah, ini juga ada A4, mengakses lokasi keempat dari array yang bernama A. Jadi kalau A4 itu kan berarti A1, A2, A3, A4, berarti isi dari A4 itu adalah 2. Kemudian bisa juga mengakses elemen I atau elemen ke J yang menandakan kumpulan isi array A yang terdiri dari elemen 1, 2, 3 sampai ke J. Jadi kalau kalian mau mengakses elemen ke I sampai ke J, bisa I-nya itu kan bertambah terus ya sampai ke J. Nah, di sini ada A keempat atau indeks keempat, berarti A keempat itu isinya kita masukkan nilai 5 ke lokasi keempat dari array. Jadi A keempat kita set nilainya dengan 5. A keempat kan tadi awalnya 2, kalau kita set jadi 5 berarti sekarang posisinya
atau nilai dari array sekarang itu yaitu 8, 4, 3, 5. Jadi 2 ini ditimpa jadi 5, seperti itu. Kemudian jika B sama dengan A4, karena B itu sekarang nilainya, A4 itu sekarang nilainya adalah 5, jika kita isikan B itu sama dengan A4, maka nilai B sekarang itu yaitu 5 ya. Jadi B sama dengan 5. Memasukkan nilai lokasi keempat dari array A ke variabel B. Saya menyimpan nilai lokasi keempat dari array A dimasukkan ke dalam variabel B. Jadi kalau A titik length itu yaitu menandakan besar atau panjang dari array A. Kalau kita lihat panjang dari array A itu yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4 sampai J. Jadi kalau misalnya ini totalnya 10, maka panjangnya A titik length itu yaitu 10. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4 sampai 4 aja. Jadi kalau kita menghitung panjang array-nya, maka banyak elemennya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya itu 4. Array panjang array A itu yaitu panjang dari banyaknya array ya. Nah, di sini contohnya kita mau mencetak bilangan ya. Ini saya sediakan file Python seperti biasanya. Jadi kalau di Python kita mau mencetak bilangan, misalnya kumpulan bilangan. Jadi cara deklarasi array itu seperti ini ya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kalau kita lihat berarti banyak angka dalam array itu ada 10 ya kalau kita hitung. Kalau kita print lagi array-nya, maka muncullah sama ya. Makanya sama seperti array ya. Jadi cara cetak array itu seperti ini. Kemudian kalau kita mau mengakses array, misalnya array ke 0. Di sini kan array ke 0 ya. Array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Array ke 0 berarti isinya 10. Jadi kalau kita cetak 10. Jadi kalau seperti ini, itu indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kalau kita mau menghitung jumlah total array, nah di sini berarti kita wajib menggunakan perulangan ya. Menghitung jumlah karena kita harus looping array dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah sediakan kumpulan array dari listing jumlah total array ya. Nah, pada jumlah variabel jumlah ini merupakan variabel awal yang digunakan untuk menghitung angka dalam array ini ya. Jadi dengan jumlah ini kita akan menghitung dari array indeks ke 0, 1, 2, seterusnya sampai 100. Jadi untuk menghitung keseluruhan array ini dibutuhkan yang namanya perulangan. Perulangan itu namanya for. For dari for i in range sampai panjang kumpulan bilangan ya. Panjang kumpulan bilangan di sini berarti 3, 6, 9, 10. Maka di sini for i in range 10. 10 itu berarti mulainya dari 0 sampai 9. Kalau kita print kumpulan bilangan ke i itu berarti kan 0 sampai 100. Kemudian mau kita jumlahkan per indeksnya. Per isi dari indeks elemen array ke indeks tersebut, berarti jumlah ditambah kumpulan bilangan ke i. Kumpulan bilangan ke 0 tadi kan berarti 10. Kemudian kumpulan bilangan ke 1 itu 20, maka jumlah ditambah 10. Jadi jumlahnya itu 10. Kemudian pada i yang ke 1 jumlah itu ditambah 20 sehingga jadi 30. Kemudian looping lagi pada i yang ketiga, jumlah itu ditambah 30 hingga terakhir jumlah itu ditambah dengan 100.
jumlah pos sama dengan ini ibaratnya jumlah sama dengan jumlah awal ditambah kumpulan bilangan ke I, seperti itu. Dan kalau kita print hasilnya itu 10 sampai 100 itu merupakan print dari kumpulan bilangan ke I ya. Jadi 10 sampai 100. Nah, di sini ada print jumlah itu yaitu jumlah hasil akhirnya yaitu jumlah dari 10, 20 sampai 100. Itu hasil akhirnya yaitu 550. Jadi kalau kita coba di sini kita mau print nilai I-nya pada indeks ke seperti itu ya. Ini karena kita print mau kita jadikan array, jadikan string seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini saya juga buat print dari jumlah setelah indeks ke saya buat /n untuk enter ke bawah. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi pada indeks ke 0 itu angkanya kan 10. Jumlahnya itu 0 tambah 0, jumlah awal kan 0, 0 ditambah 10. 0 ditambah 10 maka hasilnya 10. Kemudian pada indeks ke-1 nilainya itu kan 20. 20 ditambah 10 30. Indeks kedua 30. 30 ditambah jumlahnya 30 jadi 60. Seterusnya sampai terakhir 450 ditambah 100 hasil. Pada indeks terakhir angka 450 ditambah 100 hasilnya 550. Maka jumlah akhir itu 450. Maka jumlah akhirnya itu 550. Oke, selanjutnya kita mau menghitung jumlah total pada array yang kedua, cara kedua ya. Oke, pada cara kedua ini kalau kita lihat perbedaannya ada pada baris ketiga ya. Kalau di contoh sebelumnya ini kita pakai for i in range. Untuk contoh selanjutnya kita bedanya itu pakai for i in. Ya, kalau for i in itu dia langsung yang berada dalam array. Jadi tidak perlu pakai range lagi. Langsung for i in kumpulan bilangan. Jadi ini juga nggak pakai indeks lagi. Ini langsung jumlah pos sama dengan i. Kalau pada slide i-nya itu diganti dengan bilangan untuk mempermudah saja sih. Jadi kalau i-nya di sini kita ganti bilangan, maka di sini juga harus diganti ya. Untuk mengetahui bilangannya, tinggal lakukan print pada bilangan tersebut. Terakhir kita print jumlahnya. Jadi kumpulan bilangan dan jumlah masih sama ya, pada baris selanjutnya aja yang berbeda.
Karena di sini tidak pakai indeks, kita langsung print langsung bilangannya ya, berarti langsung seperti ini udah selesai. Kalau kita runkan hasilnya sama ya, 10, 20 sampai 100 itu angka dalam indeks dari kumpulan array kumpulan bilangan ya. Indeks ke 0 itu 10, indeks ke 1 itu 20, seterusnya sampai indeks ke 9 itu 100. Di sini operasi penjumlahannya, setelah selesai menjumlahkan, maka di print hasil akhir jumlahnya. Hasilnya itu yaitu 550. Prosesnya seperti tadi, bedanya ini caranya menggunakan in. Kalau sebelumnya kan for i in range, kalau ini tanpa pakai range ya, langsung for sama in. Sebelumnya kita mempelajari mengenai cara menampilkan array sama menjumlahan. Nah, di sini kita mau mengubah isi array. Misalnya tadi kumpulan bilangan yang kita temui ini ya, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kalau misalkan ini saya komen, ini saya komenkan, ini saya print kumpulan bilangan, kemudian saya mau mengakses isi kumpulan bilangan ketiga itu saya ubah jadi 100. Ini jumlah gak dipakai untuk kasus ini. Kalau kita print kumpulan bilangan ketiga berarti indeks ketiga, indeks ke 0, 1, 2, 3, maka yang 40 kita ganti jadi 100. Ini ya, 40 diganti jadi 100. Kemudian kalau mau kita akses indeks lain di contoh ini, di sini kita sesuaikan dengan modul bahwasannya indeks ketiga kita mau ubah jadi 110, indeks ketujuh mau ubah jadi 200. Indeks ketiga berarti 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga itu berarti 110, berarti 40 dijadikan 110 dan 5, 6, 7. Indeks ketujuh 70 mau kita jadikan dengan di sini indeks ke-7 berarti 70 ya. Ya enggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti indeks ke-7 80 kita mau jadikan dengan 200. Kalau kita print hasilnya itu berarti yang 40 diganti jadi 110, yang 80 jadi 200. Seperti itu cara mengubah isi array. Kemudian kita mau menambah isi array. Misalnya di sini kita mau tambahkan misalnya kumpulan bilangan tersebut ini pada Python ya. Jadi cara pada pemrograman lain bisa saja berbeda. Kebetulan pada Python caranya sesimpel ini sih. Jadi kalau mau kita tambahkan bilangan, mau kita gabungkan dengan array lain, maka caranya seperti ini. Jadi setelah tadi kita merubah nilainya, saya lanjutkan, kita mau menambah 200, 300, 400 di belakang array tersebut. Jadi ketika kita tambah maka seperti ini. Kalau misalnya kita mau tambahkan di depan, bisa gak? Kita coba ya. Kalau kita tambahkan di depan, berarti kan 10 sampai ini. Kita tuliskan kembali di sini.
dan 200 340 di depan, seperti itu ya. Berarti ini cara menambah isi array. Nah, ada juga cara lain dari menambah isi array itu menggunakan yang namanya append. Kalau kita lihat append itu, misalnya ini saya komenkan lagi, ini saya printkan lagi, hasilnya itu seperti yang ini ya, tadi merubah isi array. Kalau kita mau menggabungkan, misalnya menggabungkan 500 saja ya, supaya tidak bingung, di sini tidak ada angka 500, kita mau menambah angka 500. Kalau kita printkan lagi, maka seperti ini ya, append dari 500. Append itu biasa langsung di belakang ya. Kalau mau modifikasi ke depan pakai cara ini ya. Append biasanya langsung di belakang.